Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada yang bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang berhutang kepada kita tapi ya terus ingkar janji atau tidak membayar hutang itu sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tabayun kepada dia, harus konfirmasi ya, apakah tidak membayar hutangnya itu karena ada satu dan lain hal. Kita konfirmasi aja, tabayun, tanyakan kepada beliau, ingatkan bahwa janjinya atau waktu limitnya, deadline-nya sudah habis, barangkali ada masalah apa sampai barangkali janjinya belum bisa ditunaikan. Itu satu adalah tabayun atau konfirmasi. Yang nomor kedua yang harus dilakukan, ternyata hasil tabayun itu dia sebenarnya emang orangnya aja nggak mau bayar hutang, padahal kelihatannya mampu kok, dia tetap belanja, dia tetap penampilannya gitu ya, gaya hidupnya ya luar biasa. Ya kita baru yang kedua adalah ingatkan ya, karena matlul ghani zulmun. Ya menempo-nempo hutang gitu, terus aja mengulur-ulur hutang, itu kata baginda Nabi zulmun, kezoliman. Maka kita tidak boleh menzolimi orang, juga tidak boleh diri kita terus dizolimi orang. Kenapa? Karena ya orang itu kan terus berbuat maksiat, terus berbuat dosa. Maka yang nomor kedua, baru oleh kita kasih gitu ya, nasihat, dikasih misalnya di share broadcast tentang artikel bahaya menunda hutang dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, karena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita harus saling menasehati, diingatkan saja ya, karena ya memang ya menempo-nempo, menunda-nunda, bahkan nauzubillah sampai ada niat tidak mau membayar, itu kelak dia akan berpulang kepada Allah, dihukumi oleh Allah gitu, itu sebagai sariqan, orang pencuri ya. Jadi orang kayak begal aja, kayak pencuri nanti, nauzubillah. Maka ingatkan beliau supaya ya sesuai dengan janjinya. Kalau kita sesudah konfirmasi tabayun ternyata dia mampu, hanya dia nggak mementingkan aja bayar hutang, jadi kasih nasihat. Baru yang nomor ketiga, jika yang nomor ketiga ini ternyata mereka atau beliau-beliau itu yang berhutang ke kita itu memang punya masalah ekonominya, jangankan untuk bayar hutang, anak juga misalnya putus sekolah, kadangkala makan dan lain, pokoknya memprihatinkan aja. Nah kalau kondisi seperti ini, maka kita rujuk ke surah Al-Baqarah 280. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, jika ada orang itu punya kesulitan, yaitu orang yang berhutang ya punya kesulitan, maka fanadhiratun ila maisarah, kita beri tempo lagi sampai dia nanti mampu. Itulah adab Islam, itulah kebaikan Islam. Ketika hasil konfirmasi ternyata orangnya memang kesulitan, jangankan untuk bayar hutang, untuk hidupnya pun morat-marit. Sekarang makan nggak tahu nanti siang atau malam makan atau enggak, maka itu mah fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun, tangguhkan, ila maisarah, sampai beri tangguhan lagi sampai dia nanti bisa membayarnya. Tapi jika ternyata aduh tidak memungkinkan sepertinya ini ya, lihat ininya nggak punya barang, nggak punya uang, dia di PHK dan lain sebagainya, maka ada yang lebih hebat daripada memberi tangguhan atau memberi tempo lagi. Apa itu? Ya wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka bebaskan sajalah, sedekahkan saja. Udah Pak, Bu, jangan banyak pikiran ya. Saya sangat prihatin dengan keadaan ibu. Udah saya bebaskan. Mudah-mudahan ini jadi sedekah bagi saya dan mudah-mudahan ini tidak membebani ibu. Itu sampaikan aja, itu baru Islam gitu ya. Jadi kalau sekiranya tidak memungkinkan, bebaskan saja. Dan yang terakhir, doakan ya. Kalau kepada orang yang tadi, doakan yang kedua, yaitu orang yang mampu tapi tidak mau berhutang, doakan supaya dapat hidayah.
Selain nasihat, tentunya kasih nasihat. Tapi kalau posisi orang yang ketiga ini, ya orang yang memang memprihatinkan, maka doakan supaya berkah berlimpah rezekinya segera, gitu ya. Dan bebaskanlah hutang itu sebagai sedekah kita. Itu kebaikan yang luar biasa, gitu. Memberi dengan memberi hutang dan dibebaskan dapat 2 pahala. Kalau memberi hanya dapat 1 pahala, yaitu memberi saja, gitu. Maka ya bebaskan saja, mudah-mudahan ini jadi pahala. Terima kasih, mudah-mudahan maklum adanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.